Aku ibu dari 2 anak, jadi aku tuh dibesarkan di keluarga yang, mmm, etnis Tionghoa gitu ya, yang Konghucu. Dari dilahirkan sampai aku menikah itu emang bener-bener tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Jadi dari kecil itu kalau misalkan, ada sakit di keluargaku itu, kayak udah tradisinya itu selalu, sebelum ke dokter pasti dibakarin jimat jimat, kalau Konghucu itu kan ada kayak jimat yang ditulis, disembayangin, dibakar, lalu dicampurin air, diminum airnya. Jadi mau sakit apapun kita pasti, eee, minumnya itu dulu. Kalau memang nggak sembuh baru cari alternatif ke dokter. Jadi aku tuh dari kecil memang dibesarkan seperti itu. Lalu, dari aku SD, SMP, SMA, itu aku sekolahnya di sekolah metodis, di kota kelahiranku Palembang. Jadi metodis ini kan seperti kita ketahui ya, ini tuh sekolah Kristen yang, gerejanya itu dulu GBI Bethlehem. Jadi dari aku SD, SMP, SMA, 1 minggu mulai SMP deh, mulai SMP, SMA itu 1 minggu sekali, kita pasti ada kebaktian di sekolah. Yang, kalau nggak salah hari Kamis seingatku ya. Setiap hari Kamis kita itu ada kebaktian di jam sekolah. Dulu itu kan sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 1 gitu deh. Jadi, di hari Kamis ada diambil sekitar kayak jam 11 itu kita kebaktian gitu. Nah, singkat cerita, aku tuh dari kecil memang suka banget lagu-lagu rohani dan setiap Natal, aku tuh selalu diminta untuk isi acara kalau nggak nari gitu, nari-nari Natal lah dulu masih anak-anak gitu kan ya. Jadi narinya itu ya tari kipas segala macam gitu. Terus juga kayak grup vokal, jadi setiap Natal tuh aku pasti isi acara dan, tapi itu tuh nggak bikin aku tuh kayak jadi mengenal Tuhan, enggak. Dan dari SD, SMP, SMA itu pelajaran agama selalu menjelaskan tentang Alkitab, tapi tuh nggak ada yang masuk di otakku gitu loh. Jadi sampai dengan detik ini bisa dibilang aku tuh masih, meraba-raba gitu untuk Alkitab ya, untuk firman, ayat firman Tuhan itu semua aku masih harus banyak banget belajar karena sampai dengan hari ini tuh aku masih kayak, ya baru bayi rohani lah istilahnya. Lalu, sampai SMP, SMA itu aku tetep memang aku suka lagu-lagu rohani, tapi tidak menggoyahkan iman aku di agamaku yang lama, gitu. Jadi di agamaku yang lama itu keluarga memang sembayang Konghucu, tapi aku sendiri dari SD, dulu itu sama cici sepupu. Jadi emang, kita aja yang ke vihara gitu loh, ke vihara belajar, kayak Buddha Buddha, Gautama gitu deh. Mirip-mirip kayak gereja, jadi setiap hari Minggu kebaktian, kita tuh baca parita gitu kan. Nah, jadi aku dan cici sepupuku yang beda. Sedangkan yang lain itu ya sembayang gitu, sembayang bener-bener sembayangin patung-patung, tapi aku juga tetap ikut sembayang, tradisi ya, tradisi. Terus, singkat cerita tuh nggak menggoyahkan aku sama sekali sampai aku tamat SMA, sampai aku kuliah pun aku kuliah di, sekolah tinggi, Katolik deh, Katolik apa Kristen, pokoknya ya tetap berbau-bau Yesus gitu, tapi tetap juga aku tidak goyah. Singkat cerita lagi sampai dengan aku menikah itu, menikahnya di vihara dan, berjalannya waktu, aku punya anak pertama, punya anak kedua. Nah, anak pertama ini waktu dia, 1 tahun lebih aku udah sekolahin, tapi sekolah kayak playgroup main-main aja gitu. Terus waktu dia menjelang TKB, ke saat itu aku coba daftarin dia, sekolah kalau ada yang tahu ya. Sekolah itu yayasan Buddhis yang besar banget sih gedungnya di Pantai Indah Kapuk. Waktu itu aku daftarin bareng dengan dedeknya yang cewek. Adiknya yang cewek, saat itu 1 tahun setengah, aku coba daftarin diterima, langsung diterima. Jadi saat dia 2 tahun, dia udah mulai sekolah. Nah, yang kokonya ini, waktu dia TK 2, aku mau pindahin ke sana, ditolak. Lalu aku daftarin lagi ditolak. Aku juga nggak tahu ya, maksudnya ini apakah emang udah jalannya, ya aku juga nggak tahu gitu. Terus, akhirnya aku dapat broadcast-an, dapat inilah info dari teman-teman juga, mami-mami gitu, bahwa school yang tadinya di Karawaci akan buka cabang di Pluit. Saat itu masih di mall, sampai hari ini ya masih di mall, di Pluit Village, di yang dulunya itu Mega Mall. Jadi Karawaci akan buka cabang di Pluit. Waktu itu aku terima kayak flyer-nya gitu, terus aku pikir,
kenapa nggak aku coba gitu loh. Eee, nah saat itu aku tahu banget, siapa sih yang nggak tahu itu, basisnya itu Kristen, rohani banget kan. Cuma waktu itu aku berpikir bahwa, ya udahlah, kita kan ambil kayak pengajarannya mereka bagus gitu, internasional segala macam. Kalau untuk agama, aku percaya sekali saat itu, anakku nggak akan terpengaruh seperti diriku gitu. Seperti aku tuh dari SD, SMP, SMA bener-bener aku tuh nggak mau pindah sekolah karena aku nggak mau ribet orangnya. Jadi bener-bener di satu sekolah sampai tamat SMA, tapi aku bener-bener tidak tergoyahkan gitu imanku. Jadi aku pikir anakku akan sama gitu kan. Ya singkat cerita, oh iya, sebelumnya nih, aku info ya, aku tuh dari kecil sampai besar itu, bener-bener ya maaf ya untuk teman-teman yang beragama Kristen, aku dulu itu sangat-sangat tidak suka sekali, nggak suka banget sama agama Kristen. Karena apa? Karena tuh tertanam di otak aku tuh dari kecil tuh kayak orang yang beragama Kristen itu sangat-sangat ya dulu anggapan aku ya egois, menganggap Tuhan dia yang paling Tuhan satu-satunya, Tuhan dia yang paling bener, jadi kayak agama lain itu, loh emang, eee, agama lain nggak ada Tuhan gitu, jadi Kristen doang? Dulu tuh aku sampai yang kayak, gila nggak suka banget, intinya tuh nggak suka banget sama agamanya ya, eee, dan kebetulan sering juga ketemu manusia-manusianya, tanda kutip, yang kayak maksain banget gitu loh, maksain banget, Kristen Kristen gitu. Jadi kayak nggak nyaman dan nggak suka aja gitu loh. Terus, mmm lalu berjalannya waktu, eee, kembali lagi ke anakku tadi ya, dia masuk deh, langsung masuk ke SPH diterima dan kemudian dari K itu naik kelas 1 SD. Nah, mulai kelas 1 SD itu udah mulai ada pelajaran agama. Jadi, ya dia udah mulai diajarkan tentang Kristen gitu loh. Itu kelas 1. Terus kayak kelas 2-nya, gurunya itu sering banget bilang ya berapa kali gitu kalau aku jemput ke sekolah dan pas pertemuan guru gitu dia dia selalu bilang gitu, eee, nama anakku kan Daryl katanya, "Mami, Daryl very nice," katanya gitu, kenapa? Dia itu bener-bener kayak, mmm, kayak memperhatikan banget pelajaran agama dan setiap kali break time dia tuh selalu ke perpustakaan dan tahu nggak apa yang dibaca? Bible. Dia membaca Bible anak-anak yang ada gambar-gambarnya gitu loh. Miss-nya ngomong seperti itu dan aku cuma bilang, "Oh, ya ya ya, good good." Cuma aku tuh dalam hati, ya ampun dongkol banget gitu loh. Sampai di rumah aku marahin gitu loh. Iya, namanya dulu belum kenal Tuhan ya, jadi aku sikapnya seperti itu. Dan terus ada juga kejadian nih, dulu itu aku kan rajin banget setiap November, setiap tahun itu aku pasti ke Thailand. Kalau teman-teman tahu di sana itu kan ada tradisi setiap November ulang tahunnya Buddha Buddha for face Buddha. Jadi kita mau permintaan apa, mau mau kayak bisnis lancar segala macem mintanya ke sana. Dan itu tuh sampai artis-artis Hong Kong segala macem tuh pada berdatangan gitu loh. Dan aku pun jalanin itu setiap tahun dari aku hamil anak pertama eh, no, dari aku hamil anak kedua, which is itu tahun 2009 aku pertama kali ke sana, sembayang. Sampai dengan 2017, bayangkan setiap tahun. Nah, eee, terus sampai mana ya? Oh ya Thailand ya, Thailand, oke. Jadi aku tuh terbiasa setiap tahun ke sana sembayang dan, biasanya kalau ke sana sembayang itu kita selalu dapat gelang. Gelangnya itu seperti benang kuning yang udah di-blessing. Jadi aku selalu ambil itu beberapa helai cukup untuk aku bagi-bagiin. Ya kadang aku ambil banyakan gitu yang udah di-blessing untuk aku bagi-bagiin ke teman, ke keluarga, ke mamaku, ciciku, keponakan-keponakan, ke anak-anak, aku suruh pakai gitu. Jadi misalkan tahun ini aku pergi nih pakai, tahun depan pergi lagi ditukar. Jadi itu gelang benang itu dipakai 1 tahun. Setelah nyampe November tahun depan lagi, diganti yang baru, yang lama dilepas gitu. Nah, satu momen di sekolah itu gurunya minta si Daryl anakku untuk ngelepas itu gelang. Terus dia pulang, dia bilang, dan aku tuh kesel gitu loh kayak jadi makin kayak, tuh kan bener kan egois banget sih maksudnya agama agama ini gitu loh.
masa pakai gelang aja bisa salah gitu kan. Mmm, jadi sempet aku tuh kayak sensi gitu, aku bilang ke Daryl, aku bilang, "Gurunya yang mana yang ngomong? Nanti mami ke sekolah mami ngomongin deh," gitu. "Ini kan agama orang, mana boleh kayak gitu," gitu. Terus, akhirnya ya tapi aku nggak ngomong sih, cuma kayak kesel aja. Dan seiring waktu si Daryl ini sering banget bawa-bawa nama Yesus di rumah. Terus aku tuh kayak bilang ke dia, "Koko, mami, daddy, Mei-Mei, kita semua Buddhis loh, Ko. Koko sendiri loh Kristen." Terus dia bilang, itu saat dia, kelas 2 deh, kelas 2 SD, dia bilang, "It's okay, my God is Jesus," dia bilang, "My God is only Jesus." Terus dedeknya yang cewek ngomong, "Koko, our God is Buddha." Jadi sering banget mereka itu kayak berselisih pendapat gitu loh, sampai aku tuh bilang ke papanya, aku bilang, "Ini anak gimana ya?" Jadi pusing gitu loh mikirin dia tuh jadi kayak pusing, "Apa kita pindahin aja sekolah?" Gitu kan aku bilang. Jadi pas dia mau naik kelas oh no, kelas 3 mau ke kelas 4 kalau nggak salah ya, aku coba daftarin dia ke satu sekolah yang di daerah Pluit juga yang agamanya universal gitu loh. Aku waktu itu coba daftarin dia di BTB, BTB. BTB itu di seberangnya Rumah Sakit Pluit dan lagi-lagi ditolak. Akhirnya kelas 3 nggak jadi pindah, bayar uang sekolah, lanjutlah kelas 4. Lalu kelas 4 aku nggak patah semangat, aku coba lagi daftarin lagi balik lagi ke Seci tempat sekolah dedeknya. Dedeknya masih sekolah di sana sampai hari ini. Aku coba lagi gitu, ditolak lagi. Jadi, ya aku bingung maksudnya kayak waktu itu sih aku nggak paham ya kenapa, maksudnya belum belum kepikir, kalau sekarang aku jadi tahu, mungkin apa ini emang udah jalannya gitu dari Tuhan. Jadi singkat cerita, kelas 3 ke 4 nggak jadi, 4 ke 5 juga nggak jadi. Akhirnya dia lanjutlah kelas 5 kelas 6 lanjut, hari ini dia udah SMP gitu, tetap di SPH. Jadi, inti cerita, aku itu sempat dibikin kayak galau dan labil oleh anakku yang cowok ini sebenarnya ya, awal mulanya itu gara-gara dia gitu loh. Jadi kayak aku berpikir, ah dan dia tuh sering banget bawa-bawa nama, bawa-bawa cerita Alkitab kayak, "Mami mami, you know Noah?" gitu, "You know Noah? Noah apaan sih kok, Mami nggak tahu Noah Noah?" gitu. Emang aku waktu itu nggak tahu Noah itu siapa, ternyata pas aku tanya ke temen, itu Nabi Nuh gitu kan, aku nggak tahu gitu loh. Ya pokoknya dia tuh sering banget misalkan libur juga dia dia yang bilang bahwa, tomorrow holiday. Nah holiday-nya apa, dia tahu, kebangkitan Tuhan Yesus gitu-gitu. Waduh kacau banget nih anak gitu kan aku dalam hati. Aku tuh kayak mikirnya, dia kan anak cowok pertama, sedangkan papa aku tuh udah nggak ada gitu kan. Jadi kalau di tradisi kita, warga Tionghoa, itu tuh anak cowok meneruskan tradisi keluarga gitu loh, kayak harus sembayangi leluhur gitu. Jadi aku sampai mikir, dia kan cowok satu-satunya anakku, nanti kalau dia nggak sembayangin kakeknya gimana gitu. Tapi ya balik lagi, pergumulan demi pergumulan itu sekitar berapa tahun juga aku jalanin pergumulan demi pergumulan, lalu sampai satu ketika dan saat itu memang aku udah mulai kendor, sembayangnya tuh udah mulai kendor gitu. Jadi kayak, udah kayak ada nggak sepenuh hati lagi gitu sembayang. Jadi, sampai dengan waktu itu 2017 awal, aku sempet dapat mimpi. Nah, inilah titik baliknya. Jadi di mimpi itu, aku tuh kayak lagi berjalan di satu padang gurun, bener-bener aku totally aku sendirian. Jadi di satu jalan satu tapak gitu aku lagi jalan menuju ke depan, depan itu ada sebuah vihara gitu. Jadi aku jalan mau menuju ke sana, seiring aku berjalan ke depan, tiba-tiba aku mendengar suara lonceng. Loncengnya ini kalau dulu di sekolahan aku itu sebelahnya kan ada gereja Pantekosta, gereja Katolik, dan persis banget suara loncengnya seperti itu. Sering banget aku denger gitu yang kayak teng teng, teng teng, pokoknya, dari kejauhan sayup-sayup, kemudian semakin jelas suaranya, lonceng gereja banget pokoknya. Tapi saat mendengar itu, aku merasa kayak ada satu rasa damai, dan aku berbalik, aku membalikkan badan saat itu, begitu aku berbalik, aku melihat ada sebuah gereja gede, dan di atasnya itu ada tanda salib. Ketika aku melihat itu,
eee, kayak sekujur badanku tuh kayak, kayak apa ya, kayak kayak masuk ke kulkas gitu loh, kayak merinding gitu. Tapi ada damai yang luar biasa yang nggak bisa aku lukiskan gitu. Tapi balik lagi, aku kan nggak suka banget ya Kristen. Jadi aku langsung pasang tembok, aku langsung balik badan. Nah di sini nih, aku setiap kali menceritakan ini aku pasti nangis gitu. Ah, begitu aku pasang tembok, aku balik badan, aku jalan lagi ke depan, aku ngotot mau jalan ke depan. Begitu 2 langkah, 3 langkah, ada sosok putih, berjubah putih dari atas turun. Dia turun perlahan ke depan aku, dia berdiri tepat di depanku sekitar 2 meter, 3 meter, di depanku persis, eee, rambutnya sebahu, pakai jubah putih, persis banget kayak di film-film Yesus ya. Tapi aku tahu itu Yesus, aku tahu. Cuma aku nggak bisa lihat muka dia, karena mukanya tuh silau banget gitu loh. Jadi, dia berdiri di depan aku, dia nggak ngomong apa pun, tapi yang aku rasain saat itu damainya itu berlipat-lipat gitu loh. Cuma ya kayak saling bertatapan, setelah itu aku bangun. Waktu aku bangun, masih berasa banget badan aku tuh kayak gila banget, nggak pernah aku rasain perasaan seperti ini gitu loh. Tapi ya tetep aku masih bandel, saat itu aku masih bandel. Langsung aku berpikiran kayak begini, aku langsung mikir, enggak, ini cuma bunga tidur, nggak mungkin, aku nggak mungkin banget, itu nggak mungkin." Kayak aku mikirnya, "Nggak mungkin banget aku, jadi orang yang beragama Kristen, nggak mungkin banget, sedangkan aku benci banget." Dan aku tuh nggak tahu lah ya, kalau mau dibilang aku sangat benci sama agama Kristen dulu. Tapi setelah bangun tidur itu, aku sempat kepikir, "Masa sih aku harus Kristen?" Gitu. Tapi kok itu Yesus, kok aku damai gitu loh. Tetep aku pasang tembok akhirnya. Bener-bener aku, mimpi itu aku keep sendiri, aku tidak cerita ke siapa pun. Aku nggak cerita ke siapa pun dari 2017 bulan Februari sampai dengan 2018, ya berjalannya waktu di 2018, ya namanya manusia hidup tidak selamanya mulus gitu kan. Di 2018 itu, eee, banyak banget aku mengalami pergumulan, masalah gitu, banyak banget di 2018 sampai kayak aku tuh sampai satu titik aku tuh kayak yang, eee, mikir gitu loh, selama ini aku cukup rajin sembahyang, cuma aku tuh kayak nggak ngerti gitu loh, Tuhan aku itu yang mana? Aku sempat berpikir, yang aku sembayangin itu banyak loh, terus yang aku harus ngadu ke siapa? Yang mana satu? Sebenarnya Tuhan aku tuh siapa? Aku bener-bener nggak tahu selama ini tuh. Dari kecil aku sering nonton film film tentang, Dewi Kuan Im segala macem, dan aku suka banget memang. Sampai waktu kecil, waktu aku SD, aku inget banget aku tuh mimpi mimpi, eee, aku lagi lari, masih kecil aku lari sama teman-teman, aku mendengar di langit itu, banyak kayak kalau kalau kalian tahu barongsai-barongsai gitu kan, sama genderang-genderang musik-musik Cina gitu, mereka lagi kayak menari-nari di langit, itu semua dewa keluar. Ada Sun Gokong, ada kayak wah pokoknya dulu kecil tuh bener-bener aku melihat itu semua gitu loh. Cuman pas di satu titik ini, di 2018 ini, aku tuh kayak mikir, "Tuhan aku itu yang mana sih?" Gitu loh. Kayak aku tuh pengen banget berdoa dan mengadu gitu loh. Aku pengen maksudnya, aku tuh butuh Tuhan yang bisa aku curhatin, bisa aku mengadu gitu loh. Nah dari sana makin makin sering bergumul, ketemulah bukan ketemu sih, temen kecil aku temen kecil aku tuh orang Palembang, dia juga saat aku jadi waktu 2018 aku bergumul, dia baru, pindah ke Kristen 1 tahun. Jadi kurang lebih 2017 dia mengenal Tuhan Yesus dan dia itu background-nya mirip-mirip kayak aku, yang dia itu gila sembahyang banget, dia lebih parah. Kalau aku kan masih kayak yang vihara, kalau dia tuh kelenteng kelenteng, semua kelenteng dia pergi gitu loh, sembahyang sembahyang.
lebih ya maksudnya gila juga gitu. Tiba-tiba dia ke Kristen, kayak kerasukan apa juga nggak tahu, sampai kayak aku tuh risih banget sama dia. Namanya Teresia. Dia hari ini jadi pendoa menara menara doa di GMS Palembang, Gereja Mor Sharon. Jadi, dia juga salah satu perpanjangan perpanjangan tangan Tuhan mungkin ya. Dia itu sering banget kontak aku tuh cuma ngomongin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus, sampai aku tuh kayak, aduh gila, aku risih gitu loh, aku risih. Jadi kayak, dia kan di Palembang dan dulu tuh aku sering banget pulang ke kota kelahiran aku. Aku tuh bisa 1, 2 bulan, 1 kali aku pasti pulang. Dan saat itu kebetulan aku ada job sulam, sulam alis gitu kan. Jadi, eee, setiap aku pulang, aku selalu menghindari dia, nggak berani aku post story, takut dia ngelihat dan dia ngajak ketemu. Aku menghindari dia banget gitu loh. Kayak aku males banget dengerin dia khotbah gitu, ngomongin Yesus Yesus, apaan sih gitu, pusing banget gitu kan. Terus sampai satu waktu, saat itu September 2018, mmm, aku pulang ke Palembang, terus sempet ketemu dia 1 kali dan aku tuh kayak nggak mau lagi ah gitu, males banget ngomongin Yesus Yesus terus. Nah kemudian Oktobernya aku pulang lagi ke Palembang karena job, sulam alis ini udah ada beberapa yang booking gitu loh, termasuk dia. Jadi Teresia ini juga bilang, "Aku mau dong sulam alis." Saat itu aku sampai berpikir, "Waduh kacau banget kalau dia sulam, artinya itu 2 jam selesai, dari awal sampai selesai itu kurang lebih memakan waktu 2 jam." Dan aku tuh harus udah pasti bukan udah pasti aku akan dicekokin gitu loh. Sampai aku mikir, "Mati lah gimana ini?" Cuma kan ya namanya kita kerjaan tuh profesional gitu, nggak mungkin aku tolak dia gara-gara begitu. Jadi ya udahlah, oke oke, singkat cerita, ya sulam gitu, sulam. Bener kan, bener banget yang aku pikirkan, selama sulam, dia itu padahal matanya merem gitu kan. Dia tuh ngoceh terus tentang Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus, sampai aku, ya ampun risih banget gitu. Terus, eee, sampai dia sempet ngomong kayak gini, aku juga nggak tahu ya, kok dia bisa hebat ya, kok dia bisa tahu aku tuh kesel gitu. Terus dia bilang, "Aku tahu," katanya, "kamu tuh pasti kesel aku ngomong kayak gini," dia bilang gitu. "Gak apa-apa," dia bilang, "tugasku tuh hanya menabur," dia bilang, mmm, "mau itu yang menuai siapa pun itu, ya nggak peduli, yang pasti aku tuh cuma menabur apa yang aku dapat dari Tuhan, tugasku cuma menabur. Mungkin lu, akan menuai hasilnya itu mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, nggak ada yang tahu. Mungkin di Palembang, mungkin di Jakarta, kita nggak ada yang tahu," gitu gitu. Oke, aku cuma ketawain aja kayak dalam hati, "Nggak akan ya," gitu, "nggak akan," gitu. Cuma, oh sorry sorry sorry, kejadian yang sulam ini di September. Jadi, aku udah dapat kata-kata seperti itu, cukup mengganggu aku, cukup jadi kayak aku tuh makin bergumul gitu dengan perkataan-perkataan dia tuh, walaupun aku memasang tembok, tapi aku jadi kayak bergumul sih, bergumul. Lalu Oktobernya aku balik lagi, nah disinilah kayak, apa ya, makin di Oktober aku makin bergumul, ketemu dia, tapi aku masih berkeras, masih keras banget. Jadi kalau aku boleh ngomong ya, di keluarga besar, keluarga inti, keluarga om, tante, semua itu ya, kayak omku tuh salah satu omku, adiknya papa, itu dukun Cina, kayak Taipak gitu. Jadi dia bisa kerasukan dewa ini, dewa itu, dan aku menyaksikan hal seperti itu dari aku kecil. Jadi hal-hal yang mistis seperti itu buat aku tuh sangat biasa banget, bahkan tetangga-tetangga sebelah rumah aku tuh suka banget kalau malam-malam di lantai paling atas, mereka suka main jelangkung pakai keranjang, diikat kunci, kunci yang banyak gitu kan, supaya kalau arwah masuk kuncinya goyang gitu. Terus diikat bolpen, dikasih kertas. Mereka doa-doa-doa, sembayang-sembayang-sembayang, kayak, "Datanglah datanglah," gitu, terus keranjangnya tiba-tiba berat. Ditanya apa, dia ngangguk, kuncinya bunyi, berarti udah ada arwah di dalam. Terus bolpen gunanya apa? Kalau kita nanya, dia bisa jawab dan ini real loh teman-teman, real, aku saksikan dari kecil. Kayak aku tuh
kepo banget kan, pengen melihat hal-hal seperti itu. Aku nggak takut sih dulu, nggak takut, cuma, eee, intinya nih kayak dari seluruh keluarga besar, aku tuh dibilang, aku bisa mewarisi gitu, aku bisa mewarisi omku ini. Jadi kalau misalkan aku mau pelajari, aku bisa nerusin dia gitu. Jadi kayak dukun gitu kan. Karena aku memang dari kecil tuh sensitif sekali untuk hal-hal seperti itu. Sampai aku tuh besar, lumayan hidup aku penuh ketakutan, misalkan sering banget aku melihat hal-hal aneh, sampai aku menikah pun punya anak masih gitu. Nah itu nanti aku akan cerita. Jadi lanjut lagi ke yang tadi aku bergumul akhirnya bulan November, jadi masuk bulan November, aku balik lagi nih ke Palembang nih gitu. Nah dari sanalah aku kayak tahu kalau temenku ini yang Teresya ini udah nggak mau cari aku. Mungkin dia tahu kalau aku tuh risih banget sama dia dan aku nggak mau denger-denger lagi kayak gitu, dia tahu dia tahu. Tapi entah kenapa kayak aku yang berusaha kayak mencari dia, nggak tahu juga kenapa. Jadi satu hari aku tuh, aku chat dia, aku bilang, "Kita ngopi yuk," gitu kan, "udah lama nih nggak ketemu." Habis itu dia udah oke, tiba-tiba aku batalin. Karena apa, aku tuh kayak hatiku ada 2 sisi, satu ajak ketemu, satu lagi nggak usah gitu. Jadi begitu udah oke nih deal, kemudian aku langsung chat lagi, aku bilang, "Sorry sorry, nggak jadi deh, gue mau anterin nyokap," gitu, padahal aku bohong. Gue mau anterin nyokap ke tempat temennya, terus gue harus tungguin gitu, jadi nggak bisa. Udah, "Oh ya udah deh," gitu, nggak jadi. Terus udah dong, aku tuh baring-baring, siang-siang sih sekitar jam 3 gitu. Terus kayak, kenapa ya, kok hatiku kepengen banget ngajak dia ketemu, aku juga nggak tahu kenapa. Terus, ya udah deh, aku chat lagi deh gitu, aku chat lagi, aku bilang, "Ya udah deh, yuk ketemu yuk, tapi nggak bisa lama ya, 1 jam aja kita, makan pulang," gitu. Karena aku menjaga supaya dia nggak cerita lagi gitu tentang Yesus. Jadi aku bilang, "Buru-buru, jadi lu nggak usah jemput gua dah, gua bisa bawa mobil sendiri." Karena aku pikir kalau aku dijemput, bisa lama dan aku nggak bisa pulang gitu. Nanti kalau dia cerita-cerita, ya aku pusing gitu kan. Jadi aku pikir, aku bawa mobil aja, jadi kapan aku mau pulang, ya aku tinggal pulang gitu. Singkat cerita, ketemulah kita di tempat ngopi, ngobrol, dia tidak membahas tentang Yesus sama sekali, satu kata pun tidak. Tapi saat itu kenapa ya, aku kayak kuat banget dorongan untuk cerita tentang mimpiku. Akhirnya aku cerita, tapi tetep aku bilang itu, jadi aku cerita, aku bilang, "Sebenarnya gue mau cerita nih, jadi temen gua di Jakarta, dia itu ada sharing nih sedikit, dia mimpi bahwa dia itu, eee, ketemu Tuhan Yesus di mimpinya." Jadi aku cerita seperti yang tadi aku alami itu, aku cerita, tapi aku pakai nama temenku. Kemudian dia nunduk dan dia tuh, aku nggak tahu, dia nunduk beberapa detik kayak, ya ada sedikit bahasa roh dengan suara yang pelan, tapi aku kedengeran gitu. Terus dia senyum, terus dia cuma bilang ke aku, mmm, "Kasih tahu sampein ke temenmu bahwa Tuhan Yesus amat sangat mengasihi dia." Begitu denger kayak gitu, aku mendadak kayak merinding dan pengen nangis, tapi aku tahan, saking congkaknya itu ya, aku tahan. Tapi kayak aku rindu mendengar kalimat itu lagi, dan setelah ngobrol topik lain, aku ulangi lagi gitu loh, aku tanya lagi, dia ulangi lagi kalimat itu sampai ketiga kali dan aku tuh kayak bener-bener mau nangis, tapi ya tetep aku tahan sih saat itu. Cuma jadinya kayak, aduh aku nggak pengen pulang, aku masih pengen sama dia, aku masih butuh waktu banyak, aku mau nanya A, B, C, D, sampai Z, banyak banget pertanyaan aku gitu loh. Tapi, eee, saat itu, anaknya udah telepon-telepon mau minta jemput dari, lagi main basket gitu kan. Jadi udah telepon-telepon, udah telat. Kita tuh udah kayak hampir 1,5 jam, hampir 2 jam deh, jadi anaknya tuh udah nunggu gitu. Akhirnya aku bilang, nggak boleh," gitu kan, "jangan pulang dulu dong, please please," gitu. Terus dia bilang, "Nggak bisa, mau jemput anak." "Ya udah, gue tunggu sini deh, lu jemput terus lu datang lagi ya, gue tunggu di sini." "Nggak bisa," dia bilang, "gue harus masak buat makan malam," dia bilang gitu kan. Ya udah deh, akhirnya aku bilang, besok ya, please besok," gitu. Jadi kayak, kok jadi berbalik akunya yang kayak haus banget,
pengen nanya banyak, haus banget gitu loh. Akhirnya, singkat cerita, kita bubar nih, pulang. Tapi saat aku menceritakan mimpiku itu, entah aku nggak tahu itu satu kebetulan atau apa ya, aku juga nggak ngerti. Waktu waktu ceritain mimpi itu, tiba-tiba hujan itu deres banget di luar dan petir itu kayak menggelegar dan hujannya gede sekali. Hujannya gede banget gitu, sampai aku pulang pun aku harus lari ke parkiran, kehujanan, ya udah, tapi aku tetap hujan-hujanan, ya udah aku masuk mobil, aku nyetir di tengah jalan, ini aku juga nggak ngerti. Jadi kayak aku tuh mengalami banyak yang hal-hal yang di luar pikiran gitu loh. Di mobil tuh aku setel lagu pakai handphone. Di waktu itu aplikasi Zouk ya, aku setel lagu, lagu Indonesia, lagu-lagu melo-melo Indonesia lah, lagu-lagu kayak Dia Anji lah, iya kurang lebih yang seperti itu. Terus setelah 2 lagu selesai, lagu ketiga tiba-tiba berubah jadi lagu rohani. Dan aku tuh seketika itu merinding sekali. Loh, aku kan pilihnya lagu-lagu favorit Indonesia, pop Indonesia, bukan lagu rohani, sama sekali enggak. Kenapa lagu ketiga munculnya lagu rohani gitu loh. Waktu aku merinding langsung kayak, aku telepon temanku tadi, aku telepon, aku bilang, "Kenapa? Ini kok lagu di mobil tiba-tiba berubah jadi lagu rohani, aku jadi takut," gitu kan. Temenku cuma ketawa, dia bilang, "Kamu nggak perlu takut, jangan takut ya," dia bilang, "itu tuh pekerjaan Roh Kudus," dia bilang. Ya aku makin bingung dong gitu, ya udah pulang ke rumah, mandi segala macem, makan, ngobrol sama mama, sama dede, habis itu jam tidur jam tidur. Waktu itu sekitar jam 10 apa jam 11 malam deh, aku tuh tiba-tiba kayak ada dorongan lagi, "Aduh besok kan Minggu, aku pengen gereja ah, ikut si Teresia aja kali ya." Karena aku kayak rindu lagu-lagu rohani, udah lama aku nggak denger gitu loh. Udah, aku setel lah alarm jam 7 pagi. Lalu aku taruh handphone, tiba-tiba kayak hatiku sisi satunya ngomong gitu, "Ngapain sih? Eee, ngapain mesti ke gereja? Lu ngapain sih? Nggak ada kerjaan banget," gitu. Ada yang ngomong seperti itu di hatiku gitu kan. Terus aku pikir, "Iya juga ya," dia bilang, "mendingan lu tidur, ngapain bangun pagi-pagi?" Gitu. Iya juga ya. Ya udah deh, akhirnya aku ambil handphone, aku matiin alarmnya. Ya udah, nggak deh, ngapain sih ada-ada aja, ngapain ke gereja gitu. Akhirnya udah aku tidur, alarm aku matiin, aku tidur, eee lalu yang terjadi adalah 4:30 pagi aku bangun, bukan bangun, tapi terbangun karena apa, karena aku merasa panas dan gelisah. Aku merasa kayak badan aku kayak, kok kepanasan, kok gerah gitu, gerah banget. Padahal AC-nya aku lihat remote-nya, AC-nya pol kok gitu, 16 sampai aku full-in fan-nya itu kipasnya tuh pol dan angkanya itu di 16. Kok masih berasa gerah gitu. Terus aku coba merem, aku coba tidur bolak-balik tetep gelisah, aku setel lagu pengantar tidur yang instrumen gitu-gitu kan, tetep aku nggak bisa bolak-balik gelisah-gelisah, 5:30 sampai 5:30, lewat 1 jam, bolak-balik lagi, 5:30 sampai 6:30, 2 jam aku nggak bisa tidur, bener-bener aku udah merem tetep nggak bisa tidur, sampai aku bingung ini kenapa gitu. Akhirnya 6:30 udah bener-bener aku melek, udah nggak ngantuk, melek dan dengan refleks aku ambil handphone, aku langsung kontak Teresia tadi, aku bilang, eee, aku oh ya, aku tanya dia, "Gereja jam berapa hari ini?" "Jam 9," dia bilang. "Aku kayaknya pengen ikut, bisa jemput nggak?" Langsung dia bilang, tanpa basa-basi, "Oke, 8:30 gua jemput," dia bilang gitu. "Entar dulu, tapi gua ke Palembang itu gua tuh nggak bawa baju-baju rapi, gua tuh bawa baju santai dan celananya pendek semua," gitu kan. Aku nggak bawa celana panjang, karena emang sehari-hari aku tuh lebih suka santai gitu, pakai celana-celana pendek, sendal teplek gitu. Terus dia bilang kayak gini, "Nggak masalah, nggak apa-apa, mau celana pendek, iya udah nggak apa-apa," gitu kan. Ya udah akhirnya dia jemput, kita ke gereja, sampai di gereja, aku tuh merasa kayak di-prank gitu loh. Sampai di gereja, nggak ada orang satu pun yang pakai celana pendek. Sampai aku malunya setengah mati. Untung atasnya itu aku pakai blazer, atasnya rapi lah, cuma bawahnya celana pendek. Aku pernah posting di story-ku belum lama ini, pertama kali aku ke gereja dan aku pakai celana pendek. Waktu itu gereja mana? Ya GMS Palembang saat itu ya. Jadi itu di November
November 2018. Lalu singkat cerita, pulang dari gereja, aku makin berasa haus untuk bertanya-tanya gitu. Jadi temenku ini ajakin aku lunch sama suami dia, kita makan siang bareng, ngobrol-ngobrol. Lalu dia nanya, dia bilang gini, eee, "Lu mau nggak jujur sama gua? Kenapa? Tadi pagi jam 5 pagi, gua itu saat teduh dan gua dapet bisikan bahwa yang mimpi itu elu," dia bilang gitu. Aku makin merinding dong kayak, "Oh my God, kok dia bisa tahu?" Gitu kan. Terus dia bilang, "Gue juga nggak ngerti, gue cuman kayak dapet dapet bisikan, kata-katanya cuma dia dia, cuma itu. Jadi, ya lu nggak apa-apa, ngaku aja kalau memang yang mimpi lu," gitu kan. Akhirnya aku tuh kayak jadi, "Ya ampun, kok hebat ya, kok bisa tahu?" Akhirnya aku bilang, "Iya bener, aku yang mimpi." Nah dari sana aku makin haus lagi bertanya-tanya sama dia, aku nanya, "Tuhan itu sebenarnya siapa sih? Kenapa ada Tuhan? Kenapa ada Yesus? Kenapa ada Roh Kudus?" Gitu. Terus kenapa kalau Tuhan, kenapa dia bisa mati? Kenapa dia di dunia gitu kan? Padahal aku dari kecil belajar Kristen, aku nggak ada yang masuk di otak gitu. Akhirnya dia tuh belum cerita apa pun, dia bilang, "Aku cuma bisa ngomong gini," dia bilang, "Lu kan mempertanyakan Tuhan itu bener nggak?" Dia bilang, "Tuhan itu ada nggak? Oke, sekarang" dia ngajarin aku ngomong kayak gini, "Nanti malam sebelum tidur, kamu cukup doa seperti ini ke Tuhan. Tuhan, tolong beri aku pertanda jika kamu itu nyata." Dia cuma cuma minta aku doa seperti itu kalimatnya. Akhirnya dia dia cuma bilang gini, "Nanti kamu akan tahu sendiri jawabannya," dia bilang gitu. Akhirnya aku ikutin dong, malam pulang aku doa seperti itu. Dan apa yang terjadi, terjadi lagi seperti yang aku rasain waktu sebelum ke gereja. Aku bangun lagi subuh, aku gelisah lagi, berasa gerah, berasa panas, aku cerita ke dia, ke temanku ini Teresia. Teresia bilang, dia itu cuma ketawa terus, tiap kali aku ngelaporin hal-hal yang aneh-aneh, dia cuma ketawa. Dia bilang, "Kamu itu lagi kepenuhan," dia bilang, "kepenuhan Roh Kudus, jadi nggak perlu takut, enjoy aja, nikmatin aja," dia bilang gitu. Aku makin kayak banyak rasa damai gitu loh, dan saat itu berasa banget sih kayak, apa ya, kata orang itu kasih mula-mula. Nah, itu beneran aku rasakan mulai, belum ya, baru mulai merasakan, baru mulai. Terus nih, kejadian selanjutnya, saat itu November, udah menjelang biasanya kalau aku berangkat ke Thailand itu sekitar kalau tanggal 9 November itu ulang tahunnya For Face Buddha. Nah, saat itu awal-awal November aku ke Palembang itu, yang aku ke gereja, kemudian tanggal 8 pagi 8 siang aku balik ke Jakarta, salah salah, pokoknya intinya tanggal 8 kita udah harus terbang ke Thailand, tanggal 9 sembayang. Jadi, 1 hari sebelum ke Thailand, aku baru balik Jakarta gitu. Nah, waktu di Palembang, itu, temenku ini kayak kasih pesan dan pesan-pesan lah banyak nanti di pesawat, jangan tidur, dengerin khotbah dia kasih dari Philip Mantofa tentang kasih itu lemah lembut dan segala macem, lu denger denger, pakai bluetooth di kuping jangan tidur, dengerin khotbah, dengerin lagu-lagu gitu. Aku ikutin semua kemudian kayak, eee, aku balik sampai rumah, di perjalanan menuju rumah dari airport itu, aku tuh kayak melayang-layang, sepanjang jalan di mobil itu aku ngelihat keluar kaca mobil itu, aku ngelihat ke jalanan, sepanjang jalan dari tol menuju masuk ke Pantai Indah Kapuk itu, aku kayak merasa di sebuah tempat yang baru dan badan aku tuh terasa kayak melayang-layang, aku juga nggak ngerti, makin aku ceritakan makin nggak masuk akal gitu loh. Terus aku bilang lagi ke temenku, dia ketawa lagi, "Kamu tuh lagi kasih mula-mula, enjoy aja nggak perlu takut." Sampai rumah, orang pertama yang aku cari adalah anakku yang cowok. Aku cuma bilang, belum naik ke atas, masih di tangga, aku cuma bilang, "Koko, sekarang mami trust in Jesus," gitu. Si Koko cuma bilang gini, "Mami, I know it, I know," katanya, "dari dulu tuh mami tuh hate Jesus." Dia ngomong gitu. Terus aku bilang, "Koko, mami nggak pernah bilang mami tuh hate Jesus, tidak pernah kok. Cuma mami itu belum kenal siapa Tuhan Yesus. Jadi mami
bersikap seperti itu. Terus aku minta maaf, "I'm sorry ya Koko," gitu. Terus kenapa aku tuh kayak nggak tahu kenapa, selama ini dia sekolah, aku nggak pernah tahu dia bisa doa atau enggak, aku nggak pernah tahu, tapi saat itu aku tuh minta dia, "Koko, mau nggak doain mami?" Gitu loh. "Oke," dia bilang. Terus dia doain aku loh, dan aku sangat amazed banget karena, ya ampun, anakku bisa doa gitu, ternyata anakku bisa doa. Saat itu sempet aku rekam voice note di handphone, cuma handphone lama jadi udah ilang gitu. Aku sempet rekam, waktu aku minta dia doa, terus kita langsung ke ruang tamu, cari tempat duduk, itu aku nyalain voice note gitu. Ah, dia tuh mendoakan aku 3 hal, "Thank you Jesus," "Mami." Dia cuma bilang gini, "Poin pertama, semoga mami tuh healing." Nah, healing-nya ini bikin aku merinding, healing apa? Apa karena selama ini aku nggak kenal Tuhan gitu, dan sekarang udah diperkenalkan sama Tuhan, jadi aku sembuh gitu. Aku nggak ngerti maksud dia. Pertama dia doain aku healing, kedua dia doain aku, eee, maksudnya aku kan tipenya yang supel dan, lumayan berteman sana sini gitu loh. Jadi ya anakku yang cowok ini lumayan introvert di rumah, nggak suka keluar-keluar. Jadi kalau aku keluar itu yang selalu ikut aku yang cewek, karena yang cewek mirip kayak aku ekstrovert banget gitu. Jadi yang cowok ini selalu menganggap bahwa kayak aku tuh love all my friend gitu. Jadi poin kedua dia cuma bilang, "Mami tuh semoga, nggak mengutamakan temen daripada anak," gitu loh maksudnya gitu kan. Ya aku say sorry lah sama dia gitu. Ya karena memang kerjaan aku juga keluar-keluar, sedangkan dia itu nggak suka banget keluar anaknya gitu. Dan yang ketiga, dia mendoakan untuk my happiness. Gila, jadi 3 poin itu tuh bikin aku nangis sejadi-jadinya, dan aku kayak, "Ya ampun Tuhan, aku kemana aja?" Gitu. Anakku bisa begini, bisa jadi singkat cerita itu sebenarnya bikin aku mau mencari Tuhan itu sebenarnya, ya pertama anakku, udah pasti anakku yang cowok, dan yang kedua perpanjangan tangan Tuhan melewati temen aku ini yang Teresia. Lalu, tadi aku bilang waktu aku balik Jakarta besokannya itu aku harus ke Thailand. Nah, ternyata saat aku ke gereja di Palembang, aku kan posting di story ya kalau nggak salah, aku oh enggak, aku belum berani posting karena suamiku itu masih belum percaya Tuhan Yesus. Jadi cuma saat itu nggak tahu kenapa, nggak tahu lagi sewot apa di chat, kita tuh lagi berdebat, biasanya nih aku selalu bales kalau dia marah, ngomel, aku bales. Tapi saat itu aku cuma bilang, "Nggak apa-apa, kamu mau marah-marah silakan," gitu. Aku sekarang udah Eee, aku sekarang udah mulai percaya Tuhan Yesus. Jadi kayak entah kenapa juga aku diberi kesabaran yang luar biasa saat itu dan gak ada emosi sama sekali, sampai akhirnya suamiku tuh yang emosi gitu loh. Dia bilang, "Eh, jangan main-main ya, agama dimain-mainin, pindah-pindah, kamu tuh cuma ikutin ikutin temen aja, ikutin apa, tren gitu loh." "Oh, ya nggak apa-apa, kamu mau ngomong apa pun terserah." Jadi intinya begitu aku balik Jakarta, itu tuh lagi perang dingin lah. Jadi suamiku tuh sempat bilang, "Paspor anak-anak mana? Aku berangkat sama anak-anak aja, kamu nggak usah pergi nggak apa-apa." "Lah, kamu kan sekarang udah Kristen, ngapain kamu berangkat? Pasti nggak mau sembahyang kan? Jadi untuk apa pergi? Kita tujuannya mau sembahyang," gitu. Nah, temenku yang Teresia waktu aku di Palembang, dia cuma sampein satu pesan, dia bilang, "Kan aku bilang, aku tuh besok harus berangkat loh ke Thailand, seperti biasa aku sembahyang." Tapi dia cuma bilang gini, gua nggak suruh lu untuk nggak sembahyang, enggak. Itu balik lagi ke hati lu. Nanti begitu lu sampai sana, lu ikutin aja kata hati lu, bilangnya apa. Mau sembahyang, silahkan. Kalau lu nggak mau, ikutin hati lu ngomong apa, jangan ikutin kata orang, katanya gitu. Oke, oke, ya udah, aku pengen tes, ya udah sampai dengan oh jadi aku tuh kayak didiemin semalaman, nggak diajak ngomong gitu kan. Terus dia udah bilang, "Kamu nggak usah ikut, nggak apa-apa. Aku pagi-pagi berangkat, aku bawa anak-anak dua-duanya, nggak apa-apa, aku bisa urus," dia bilang gitu. Dia kan lagi kesel banget gitu kan. Tapi aku tuh kayak muka tembok, ya udah aku susun baju, koper, pagi-pagi dia panggil taksi, jam 5 subuh kita udah jalan ke airport kan. Aku kayak belaga bego aja, aku bawa koper, masukin ke taksi, ya udah aku ikut masuk, duduk, dia nggak ajak ngomong, ya udah aku diem aja gitu kayak, ya belaga bego aja gitu kan. Entah kenapa aku kayak, kok
nggak ada amarah sama sekali gitu loh. Aku udah digituin, tapi ya itulah namanya kasih mula-mula, yang kita tuh nggak akan sangka gitu loh. Mungkin buat teman-teman yang nggak pernah rasain, itu nggak akan ngerti cerita aku ini ya. Lalu sampai di sana sampai di sana, itu tuh aku lagi bener-bener bukan main kasih mula-mulanya itu kayak orang gila, sampai aku pakai ini, nggak lepas-lepas, 24 jam sampai tidur, sampai pagi nonstop, mandi doang aku lepasin. Dan saat itu aku denger lagu apa, aku cuma denger satu lagu dan aku ulang-ulang. Saat itu yang, yang lagu ini loh, "Hanya Engkau pribadi yang mengena hatiku." Lagu itu nonstop 24 jam, berhari-hari aku dengerin kayak orang gila. Lagi jalan pun, lagi ke mall pun, di pesawat pun, ulang 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 ulang, kayak aku haus 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 gitu. Sampai dengan tanggal 9, pergi dong, pergi sembayang ke tempat, eee, namanya Erawan ya, yang tempat kita biasa sembayang Erawan. Saat itu anakku yang cowok kan memang dia percaya Yesus, jadi dia nggak sembayang. Yang cewek ini, dia masih agak kesel sama aku, karena gara-gara kokonya jadi agak Kristen-Kristen gitu, dedeknya itu aku genjot banget, sembayang sembayang sembayang, sampai dia di sekolahan ada belajar agama, sampai dia hafal parita, buku parita suci gitu. Dan aku tiba-tiba Kristen, gimana dia nggak kesel, yang cewek. Dia kesel bukan main, dan kadang-kadang aku culik mereka ke gereja, aku pegang kepala dia mau doa, ditepis yang cewek. Dia bilang, "Mami itu apaan sih?" Katanya our God Buddha, dia marah-marah. Ya udahlah ya. Tapi waktu pas di Thailand, dia ikutin aku gitu. Aku cuma bilang gini, "Meme, Meme mau pai-pai, mau sembahyang ikut Dedi silakan. Mami duduk sini ya, Mami tunggu ya," gitu. Jadi kayak, saat itu suamiku tuh cuma bilang, "Jadi beneran nih nggak mau sembahyang?" Aku cuma bilang, "Iya, aku duduk aja ya." Wah, dia kesel ya bukan main. Kalau Koko, si anakku yang cowok memang dia nggak mau. Akhirnya aku duduk sama si Koko, yang cewek juga nggak mau jadinya, ikutin emaknya walaupun dia belum terima juga, dia belum menerima Tuhan juga. Tapi dia ikutan aku duduk. Wah, papanya keselnya bukan main. Terus kayak didiemin lagi, aku makin jadi didiemin didiemin. Akhirnya malam nih, malam hari di hotel, eee oh iya, sebelum berangkat itu, pas suamiku marah-marah, aku sempat bilang ke Teresia ini, "Aku butuh orang GMS yang di sekitaran PIK untuk ada sel grupnya. Aku butuh banget, aku mau ikut, aku mau join. Pulang dari Thailand, aku mau join. Tapi di sekitaran dekat rumah ya, Muara Karang boleh, Pluit boleh, Pantai Dekapuk boleh, pokoknya aku mau join gitu loh. Aku butuh banget komunitas itu." Akhirnya disampaikan ke orang gereja. Akhirnya waktu aku di Thailand, yang hubungin aku siapa? Ternyata temanku sendiri, namanya Maria. Dia dia pun juga kayak percaya nggak percaya waktu dikontak sama, orang gereja suruh follow up yang namanya Rini, dia itu sampai kayak nggak percaya, "Rini, ini kan teman gua," dibilang ke Cici yang, gembala lah, "kok bisa tiba-tiba begini?" Gitu kan. Jadi si Maria ini selalu menganggap bahwa kayak kalau kata dia, "Kenapa tiba-tiba begitu? Selama ini kan hidup dia happy-happy aja dan dia itu sembayangnya kuat banget, kok bisa tiba-tiba?" Gitu loh. Jadi dia tuh sempet rada kurang Kurang percaya bahwa aku tuh serius. Dia pikir cuman kayak, ah, anget-anget tai ayam mungkin ya. Jadi dia tuh hubungin aku memang betul, hubungin aku. Nah, intinya aku juga sampai kayak kaget, kok dia? Tapi aku nanya ke dia, "Ada nggak sih sel grup yang yang di-pick selain yang lu pegang, ada nggak?" Gitu. Eee, dia bilang, "Ada sih." Jadi aku tuh tinggal di satu komplek namanya Cendana. Maria ini komplek Akasia, itu di sebelah komplekku, persis. Jadi jalan kaki juga sampai gitu. Cuma aku tuh bilang ke dia, "Ada nggak yang di luar ini?" Gitu loh, "Di luar lu pegang, mau di Pluit, mau di Murakarang, boleh," gitu kan. "Ada sih satu lagi, tapi di Akasia juga," dia bilang. "Oh, ya boleh sih," aku bilang gitu kan. Terus, "Iya, tapi leader-nya gua juga," dia bilang gitu. Waduh, aku sampai mikirnya kayak gini, "Aduh, aku tuh nggak mau loh kayak berhubungan dengan teman-temanku, apalagi dia teman satu kantor sama aku kan di kerjaan gitu. Aku tuh nggak mau, maksudnya kayak apapun yang terjadi sama aku, namanya leader komsel, sel grup gitu kan, apapun kita harus terbuka gitu kan. Saat itu aku belum deket sama Maria ini, jadi aku merasa kayak aku tuh nggak siap untuk terbuka sama dia karena dia teman kantor. Nanti kalau anak-anak kantor tahu gimana gitu kan, apa yang menjadi pergumulanku dan lain-lain gitu kan.
Terus waktu aku tanya begitu dia bilang, "Nggak ada." Tetep ada, tapi balik lagi leader-nya tetep dia. Jadi aku sampai ketawa, sampai aku pikir, "Ya Tuhan, ya udahlah ya, mungkin memang udah jalannya seperti ini, ya udahlah." Akhirnya aku ikutlah ke sel group dia. Ikut pertama kali join di rumah dia, aku tuh bawa anak-anak, selalu tamengnya, karena itu Jumat malam. Sel group itu kan setiap Jumat jam 7:30 malam. Jadi, aku selalu tamengnya bawa anak-anak, bawa 2 anak aku ini, dan aku selalu izinnya itu ke mana? Ke Akasia mau main ke rumah temen, anak-anak mau main sama anak temen gitu. 6 bulan aku jalanin seperti itu, berbohong, tapi demi kebaikan, mau nggak mau, kalau nggak aku nggak bisa sel group, dan berbohong lagi selama 6 bulan. Tiap hari Minggu aku harus ke gereja, aku haus banget, aku mau ke gereja, tapi nggak tahu alasan apa, akhirnya aku pakai alasan, aku kan di kantor ada ikut kelas coaching tentang ya tentang kehidupan lah gitu-gitu kan, tentang bisnis juga gitu. Jadi kelas coaching memang ada, tapi itu cuman 1 minggu, 2 minggu 1 kali, tapi itu pun di hari Rabu. Jadi sebulan cuman ada 2 kali di hari Rabu, tapi aku berbohong bahwa seminggu itu enggak, gini, aku berbohong bahwa 2 minggu sekali hari Rabu, yang seminggunya ini 2 kali. Seminggu sekali hari Minggu, hari Rabunya itu 2 minggu 1 kali. Intinya Rabu dan Minggu aku ada coaching kelas. Sampai segitunya aku bohong untuk ke gereja. 6 bulan aku jalanin seperti itu. Akhirnya, perjuanganku tuh bener-bener lumayan loh. Yang suami tuh mual-muarang, ngamuk-ngamuk, sampai yang kayak jadi dulu itu sebenarnya aku Buddha, aku gila sembahyang banget. Waktu zaman pacaran, dia itu Katolik, tapi Katolik yang KTP lah. Cuma ya, waktu Natal dia ke gereja, gerejanya mana, yang di PIK sini, Regina Coeli. Setiap kali Natal, aku selalu temenin dia ke gereja. Aku main handphone doang gitu, karena ya ngantuk banget. Kalau dulu tuh aku nggak ya namanya nggak ada hati gitu kan, ya ngantuk-ngantuk gitu, cuma ya temenin aja gitu. Nah, itu dari pacaran. Terus tiap Kamis aku harus sembahyang, dia nganterin sih, dia nganterin aku sembahyang dan, dia tuh cuma tunggu di mobil. Sampai akhirnya yang ke Thailand ini 2009 aku duluan, setiap tahun aku ke sana, sembahyang, dia itu setiap kali cuma duduk. Jadi kayak di-rotate aja gitu, dulu dia yang duduk, aku yang sembahyang. 2018 ini aku duduk, dia sembahyang. Dia bisa kena itu di 2014. Intinya saat itu entahlah dia minta apa dan segala macam, aku juga nggak ngerti, dikasih pertanda beneran. Jadi dia kayak merinding dan percaya. Sejak itu dia bener-bener yang jadi sembayang, sembayang banget gitu, banget banget, sampai dia beli patung, bawa pulang dari Thailand, disembayangin di rumah, gitu-gitu. Aku tuh sembayang, tapi aku nggak suka sampai yang ada patung, sembayangin karena tanggung jawabnya berat. Karena aku tahu banget aku besar di, dunia seperti itu. Jadi aku tahu banget itu mistis itu berbahaya sekali. Nah, cuma ya itulah, jadinya, panjang. Setelah 6 bulan itu, singkat cerita, eee, apa ya, perdebatan demi perdebatan akhirnya dia mengizinkan aku untuk ke gereja. Tapi jangan paksa dia katanya, jangan paksa dia. Kita punya kepercayaan masing-masing. Jadi ya udah, go ahead dia bilang, tapi jangan paksa gua, dia bilang gitu. Gua nggak mau, gitu kan. Ya udah, jadi sampai detik ini kita masing-masing. Aku jalanin. Kenapa aku berani seperti ini? Mau dia lihat pun nanti ya, ini kan, di-save ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Karena aku yakin banget, one day dia pasti akan terjamah kok, terjamah, aku yakin banget. Nah, jadi kemudian, aku ikut sel group itu 1 kali, lalu aku tuh kayak haus banget, kayak punya dorongan kuat banget, aku mau dibaptis segera. Nah, kebetulan mmm, Maria ini keluar kota, waktu itu dia ke Papua kalau nggak salah ya, 2 minggu. Jadi dia bilang, "Kalau mau baptis, gua daftarin dulu, nanti 2 minggu tunggu gue pulang, kita baptis." Habis itu aku langsung bilang ke dia, "Mar, gue nggak bisa nunggu lagi Mar, gue mau baptis besok langsung." "Iya, bisa sih on the spot datang aja, cuma ya nggak ada gua," dia bilang gitu. "Nggak apa-apa emangnya?" "Nggak apa-apa," gitu. Jadi kayak aku tuh nggak tahu kenapa haus banget dan aku bertekad bulat banget aku mau baptis besok. Akhirnya aku telepon temenku, anak gereja NDC, aku bilang, "Len, temenin gua besok siang mau baptis," gitu. Terus aku sempet bilang ke temen baikku juga yang di kantor, namanya Foni, aku bilang, "Fon, doain ya, besok gua mau baptis." Dan dia tuh yang kayak syoknya tuh luar biasa, out of nowhere, seorang aku yang sangat ciong banget gitu sama Kristen, bisa tiba-tiba
izin untuk baptis gitu kan, doain ya semoga lancar. Itu kenapa? Karena aku tuh kayak hati aku 2 sisi ini bilang, "Baptis baptis baptis," sebelah sini bilang, "Jangan jangan jangan." Jadi aku pusing, daripada nanti aku nggak jadi, aku hajar, akhirnya aku on the spot. Jadi di gereja bilang, "Kalau langsung begini dadakan nggak ada pendeta, jadi yang akan baptis kamu paling apa namanya, full timer gitu deh. "Oh nggak masalah," aku bilang gitu, "nggak masalah, nggak harus pendeta, pokoknya pokoknya aku mau dibaptis sekarang juga," gitu. Akhirnya singkat cerita aku baptis saat itu. Baptis, puji Tuhan, udah selesai baptis dan aku tetap menyembunyikan itu, karena itu kan di November juga aku baptis itu 30 November. Aku tetap menyembunyikan sampai dengan itu 2018, 30 November aku baptis, aku tidak pernah post sama sekali di sosmed, di Instagram aku story Instagram, nggak pernah aku post sama sekali. Akhirnya bulan Juni lalu, Juni apa Juli ya? Pokoknya baru-baru ini deh, aku bertekad untuk nge-post ini. Aku kayak, eee, rindu akan share tentang hal ini. Akhirnya aku berani post gitu. Aku berani post, yang dulu waktu aku banyak gosip di kantor, di mana pun yang ngelihat, ada yang nge-post, temenku nge-post aku baptis, aku komsel apa, sel grup, itu kan dilihat orang lah ya, kalau misalkan kayak kayak misalkan leader-ku yang nge-post, itu orang ada yang lihat, ya ada aja komentar orang-orang bahwa, "Ah pencitraan, itu mah paling juga bentar aja," gitu, gitulah intinya. Apa pun yang orang ngomong, ya udah, mereka tuh nggak tahu gitu loh. Aku yang merasakan ya udah gitu, aku merasakan bener-bener dijamah, kasih mula-mula itu damai luar biasa, indah banget yang seumur hidup dari aku lahir sampai 2018 aku belum terima Tuhan, tidak pernah aku rasakan damai seperti itu. Sampai aku kenal Tuhan, damainya luar biasa. Walaupun memang ikut Tuhan itu nggak gampang. Sampai detik ini pun tidak ada, ikut Tuhan tuh nggak ada jalan mulus, tidak ada. Iya, kasih mula-mula, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama, semua indah, betul. Tapi setelah itu kita pasti, banyak melewati kerikil-kerikil, karena apa? Ya itulah di mana, kalau kita tetap indah terus, kita nggak akan naik kelas gitu. Kenapa ada kerikil-kerikil, itu, eee, melatih kita untuk lebih naik level lagi, untuk lebih setia lagi ke Tuhan gitu. Dan singkat cerita, aku bener-bener cinta Tuhan banget, 2018 akhir, 2019 sampai aku sempat bikin satu Instagram yang isinya tulisan-tulisan saat aku rindu tengah malam, aku pengen menulis tentang Tuhan datang segala macam, sempet aku beberapa postingan doang sih. Setelah itu lewat dari ya 2019, ya postingnya nggak banyak, ya namanya kasih mula-mula itu kan nggak selamanya. Jadi saat udah redup, ya itulah kita tuh bener-bener harus menjaga api itu jangan redup. Aku sempet redup saat tapi aku udah sempet ikut kelas leader sel grupku suruh aku ikut kelas. Kalau di GMS itu ada MSJ 1, MSJ 2 itu supaya setelah tamat itu kita bisa pelayanan. Setelah aku udah tamat kelasnya, udah lulus itu kelas, masuk 2020 bulan 3 mulai lockdown Covid. Dari sana gereja tutup, gereja online. Sejak gereja online aku awal-awal doang nih masih rajin, makin lama, ya namanya manusia nggak luput dari masalah hidup, nggak luput dari pergumulan. Jadi 2020 dihadapkan dengan masalah lagi demi masalah lagi, mulailah aku menjauh, mulai menjauh, nggak pernah ke gereja, makin jauh makin jauh. Akhirnya di 2021 bulan Maret, di tanggal 1 Maret, aku kena musibah, patah kaki, jatuh, kaki kananku di mata kaki aku patah, di mana saat itu istilahnya kerjaanku semuanya itu menggunakan kaki gitu. Kayak aku foto-foto baju, review-review fashion gitu-gitu, terus kayak, ya kerjaan aku banyak pakai kaki lah istilahnya. Yang aku sakit banget itu patah kaki, aku pending semua, kerjaan apa juga jadi nggak bisa apa-apa, di kamar tanggal 1 patah kaki, kemudian, mmm, 2 hari kemudian kalau nggak salah ya waktu itu zamannya Clubhouse. Jadi aku cerita dikit ya, lanjutin, setelah aku kenal Tuhan, aku menjauh, kemudian aku dapatlah musibah ini, lalu saat itu di Maret tanggal 1 kejadian musibah aku, sebelumnya di Februari aku udah join Clubhouse, tapi saat itu nggak ada room rohani. Jadi kita tuh cuman temen-temen ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu. Oke, terus masuklah bulan Maret kejadian aku,
terus satu temenku yang masih muda banget, 19 tahun gitu ya, temen di Clubhouse juga, dia bilang, "Ce, kita namanya Shannon, eee, kita bikin iseng-iseng yuk kita worship," gitu, di room Clubhouse gitu kan. Jadi kita worship aja nyanyi-nyanyi gitu, waktu waktu itu sih sempat ada kayak 4, 5 orang lah kita nyanyi-nyanyi gitu, mau suara pas-pasan juga hajar aja gitu. Jadi aku pikir why not kan, aku nggak bisa ke mana-mana, ya udah memuji Tuhan aja, emang aku juga udah jauh gitu kan, ya udah singkat cerita kita nyanyi-nyanyi lah. Nah waktu pertama kali itu yang datang audiensnya sedikit dan kita memang nggak expect itu bakal rame karena kita niatnya memang kayak kita mau worship bareng gitu. Cuma nggak tahu kenapa ada aja orang yang masuk dengerin, diem aja jadi listener gitu. Makin hari besokannya makin nambah, besokannya lagi nambah dari yang cuma 2 orang, nambah jadi 7 orang, nambah belasan, nambah lagi sempet 20 orang gitu. Jadi saat itu aku sampai kayak, wah rupanya banyak loh yang haus mencari Tuhan. At least mendengarkan worship puji-pujian gitu loh. Nah, saat itu aku langsung bilang ke Shannon, "Aku bikin klub deh," gitu kan. Nah, saat itu jadi kalau di Clubhouse itu, kalau kita open room yang random, nggak pakai klub, nggak masalah. Tapi kalau kita mau open untuk seterusnya, ya kita bikin klub, nanti orang-orang akan follow. Jadi setiap kita open room, mereka dapat notifikasinya gitu. Jadi saat itu inti cerita tanggal 5 Maret aku bikin klubnya, lalu aku ala kadar bikin, logonya dan nama yang terpikirkan itu saat itu karena aku terilham dengan lagu Ten Thousand Reasons. Jadi aku terbesit lagu itu, aku bikinlah namanya Worship His Holy Name. Sampai hari ini itu udah episode ke 149, puji Tuhan banget, dan besok kita ada event episode ke 150, yang mana selama ini sangat konsisten sekali, dan yang aku mau cerita tentang kebaikan Tuhan satu lagi apa, karena jika aku tidak pernah mengalami musibah patah kaki itu, mungkin tidak ada hari ini, tidak ada room itu gitu loh. Karena aku patah kaki, jadi aku tuh, eee, mau gitu loh bikin room seperti itu, room worship loh yang kayak kalau orang awam ngelihatnya, "Gila sok suci banget sih lu," gitu kan. Yang mana aku tuh enggak banget, aku bener-bener enggak banget. Sel group leader-ku pun sering, Maria ini temanku sering kayak, "Kamu tuh pelayanan lah, kamu tuh pelayanan lah." Aku selalu bilang sama dia, "Aku tuh nggak layak. Gila, aku tuh daging banget, aku manusia masih daging banget, Mar," gitu. "Aku nggak siap lah," gitu-gitu, gitu. Tapi aku tetap ikut kelasnya nggak masalah. Nah, kenapa bisa bikin worship room, itu juga aku nggak expect apa pun, nggak ada plan apa pun, mengalir aja seperti itu. Lalu terbentuklah itu Worship His Holy Name yang mana, awal-awal itu aku satu orang yang buta rohani, bayi rohani, nyanyi pas-pasan, sharing firman nggak ngerti, doa apa lagi aku nggak ngerti, maksudnya doa apa gitu. Tapi, ah, ya udah, bisa gitu loh. Selama kita punya hati untuk mau, ya Tuhan akan perlengkapkan semuanya. Awal itu nggak ada tim, aku tuh satu persatu DM-in orang yang aku kenal, yang aku tahu mereka Kristen, "Tolong dong masuk ke room-ku, tolong dong bantuin nyanyi, tolong dong bantuin doa, tolong dong bantuin sharing apapun kek, kesaksian hidup, mau ayat Alkitab, terserah yang penting ada isi," gitu loh. Karena suruh aku kesaksian, aku pernah, cuma ya itu aja, aku nggak ngerti gitu loh, mau cerita apa tentang Alkitab juga aku nggak paham gitu. Terus, akhirnya dari audiens makin banyak makin banyak makin banyak, dari audiens inilah yang pernah sharing, yang pernah doa, aku DM, "Bantuin Cici lagi yuk, bantuin lagi yuk besok." Dan ada 2 yang sampai hari ini tetap ada di tim, dari awalnya audiens pertama kali sampai hari ini, namanya Wilhan dan Raymond. Itu mereka tahu banget yang aku awal-awal struggle itu, minta tolong mereka, masuk dong," gitu. Jadi kayak selama kita punya hati, walaupun kita nggak punya senjata perang, Tuhan yang akan perlengkapkan, Tuhan yang akan sediakan semua orang-orang bertalenta, dan sampai dengan hari ini hampir 30 orang di tim Worship His Holy Name dengan talenta mereka masing-masing.
yang sangat luar biasa. Banyak di antaranya ada worship leader gereja mana, ada yang kayak, bukan kayak kayak leader youth gitu. Jadi isinya ini bukan orang-orang biasa loh, orang-orang hebat loh, dan banyak di antaranya anak-anak pendeta. Dan aku tuh yang paling nggak tahu apa-apa gitu, cuma Tuhan tuh baik banget perlengkapkan aku dengan mereka semua, dan semua itu punya hati untuk melayani gitu loh. Jadi bener-bener gila sih pekerjaan Tuhan tuh gak ada yang bisa tebak gitu loh. Dan satu lagi, eee, cerita tentang itu, mmm, ya, jadi waktu tanggal 5 klub ini didirikan, nggak sampai 1 minggu, berapa hari setelah tanggal 5, ada satu dari agama seberang, ya, mohon maaf aku sebut ya agama, dari yang muslim, dia tiba-tiba masuk ke room ini, Worship His Holy Name, dan dia itu sharing tentang pergumulan hidup dia. Dia itu kayak dia mirip banget kayak aku, dia mempertanyakan, Tuhan itu siapa? Dia udah coba ke agama Hindu, agama Buddha, dia udah coba, tapi tidak menemukan dari semua itu, dan keluarga besar dia juga muslim gitu. Dan di Kristen dia bergumul banget. Dia ceritanya cuma kayak gitu aja, dan aku tuh entah kenapa aku langsung touch dia, saat itu aku DM langsung, eee, aku cuma bilang kayak, "Anytime kamu mau cerita, kamu mau sharing apapun itu, aku terbuka ya, kamu boleh DM aku anytime, kamu boleh chat aku, ini nomor handphone aku kasih." Ternyata dia menyambut dengan baik, akhirnya kita kontak, sampai dengan hari ini. Saat itu aku, eee, sampai dengan hari ini dia tuh udah terima Tuhan, jadi, nggak lama dari saat itu, dia itu bergumul dan bergumul. Akhirnya aku kenalin dengan, CGL-ku, sel group, leader-ku yang Maria. Akhirnya aku ajak dia ke sel grupnya kita, tapi di sini aku mau jelasin nih, tujuan aku adalah kayak ya visinya Worship His Holy Name ini adalah merangkul jiwa-jiwa untuk yang haus akan mencari Tuhan atau yang, belum mengenal Tuhan, ya kita rangkul untuk apa, ya goal-nya cuma agar mereka tahu, oh ini loh Tuhan Yesus, ini loh Tuhan, juru selamat manusia gitu. Jadi, terlepas dari sana mereka mau bertumbuh di mana pun, itu terserah, tidak ada aku mau kayak, "Sini sini sini," mengkristenisasikan orang, tidak sama sekali. Dan room kita itu terbuka untuk umum, muslim pun banyak yang masuk, agama apa pun banyak kok yang dengerin. Jadi room kita betul, room rohani, tapi kita tidak mengkristenisasikan orang gitu. Tapi memang, tujuannya adalah mengenalkan, tapi tidak memaksakan. Jadi dan kita juga merangkul orang-orang yang butuh untuk bisa sharing. Jadi kita adalah satu support system lah istilahnya ya. Jadi sejak satu orang ini, namanya Shirley, sejak dia terima Tuhan Yesus saat itu, aku jadi tahu yang sebelumnya aku sempat bilang ke Tuhan, "Tuhan kenapa kamu tuh kasih aku cobaan seperti ini? Kenapa aku diizinkan untuk kakiku mengalami patah gitu, aku nggak bisa apa-apa. Kenapa?" Awalnya sempat begitu, aku bertanya sama Tuhan, "Kenapa kenapa? Kenapa harus aku?" Gitu. Terus, sejak Shelly terima Tuhan, ini aku tuh bener-bener yang gara-gara dia, aku jadi tahu maksud Tuhan di balik semuanya, di balik, musibah aku, itu adalah ya ada rencana Tuhan yang besar gitu, ada rencana Tuhan yang besar. Sejak itu aku jadi tahu, "Oke Tuhan, aku udah tahu maksud-Mu, dan mulai sekarang aku komitmen, aku akan jalankan room ini apapun yang terjadi, aku akan konsisten setiap hari." Sampai hari itu kita belum pernah ada libur, kecuali kemarin waktu 17 Agustus ya kita liburin. Sampai hari ini, Senin sampai Sabtu, kita bener-bener tidak ada libur, dan aku udah komit banget sama Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun aku nggak bisa apa-apa, aku yakin selama kita punya hati untuk melayani Tuhan, Tuhan akan perlengkapkan semuanya. Dan sampai dengan hari ini, dari room WHHN ini yang worship His Holy Name ini, 2 muslim yang menerima Tuhan Yesus. Jadi room ini tuh berbuah gitu, dan aku tuh amazing banget sama pekerjaan Tuhan lewat istilahnya kayak, aku tuh bukan siapa-siapa, aku nggak ngerti apa-apa, kok bisa ya Tuhan pakai, yang aku selalu merasa tidak layak, Tuhan tidak layak gitu. Tapi room ini nyata loh sampai hari ini, dan besok episode ke-150, yang mana itu nggak gampang, banyak banget
banyak banget kita menghadapi kayak, ya banyaklah kerikilnya, cuma ya sampai hari ini tetep tetep ada room itu bener-bener nyata. Jadi, yang aku bisa bilang di sini adalah kuasa Tuhan tuh luar biasa, tidak akan bisa terbayangkan oleh nalar manusia, itu aja sih. Itu aja dari aku, thank you.